ketemu lagi dengan kami dari channel Newsline Official. Saudara, pada pagi hari ini kita akan informasikan berita ringan terkait banyaknya netizen yang merosting Ning Umi Lailah terkait di dalam ceramahnya mengusik Bang Haji Rhoma Irama. Nah, ini kita sampaikan apa sih sebenarnya persoalannya. Nah, saudaraku, kita tahu Bang Haji Rhoma Irama adalah juga seorang muhibbin habaib ya. Dulu adalah juga pendukung dari FPI Bang Rhoma Irama. Beberapa waktu yang lalu 3 tahun yang lalu banyak videonya viral ya, diulas oleh para netizen. Nah, untuk itu kita ingatkan bagaimana Bang Haji Rhoma Irama dahulu kala menjadi muhibbin. Bisa jadi sampai sekarang ya, kita belum tahu komentar terbaru terkait Bang Haji Rhoma Irama. Habis itu nanti kita sampaikan informasi sebenarnya pernyataan yang mana yang membuat kemudian pendukung Bang Haji ini kebakaran jenggot. Tapi bagi saya ini adalah karma, balasan dari setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Kita simak dulu jejak digital Bang Haji ketika mendukung Habib Rizik FPI ya, berikut ini ya. Simak baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Adalah di antara kalian ada orang yang dengan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini contoh yang konkret adalah Front Pembela Islam atau FPI. Mengenai FPI, saya pernah kedatangan tamu dari Amerika, dari VOA dan Washington Post. Yang bertanya sama saya tentang Habib Rizik. Mr. Rhoma, do you know Habib Rizik? Yes, I know him very well. I am very close to him. Saya kenal Habib, saya sangat dekat sama dia. You know FBI? Yes, I know FBI. Bagaimana menurut Anda? FBI itu ekstrim, radikalis, FBI itu anarkis. What do you say about that? Saya katakan sama dia, I'll answer your question with a question. Saya akan jawab pertanyaan Anda dengan sebuah pertanyaan. Oke? Saya katakan sama dia, apa sikap Anda sebagai warga negara? Seandainya Anda dapati di negara Anda telah terjadi kolusi antara penjahat dan komunitas pejabat, terjadi kerjasama antara pejabat dan komunitas penjahat. Kalau di negara Anda terjadi itu, sama tanya, bagaimana yang Anda lakukan sebagai warga negara? Dia nggak jawab itu dengan benar. Artinya dia paham. Kenapa ada FPI? Selama kemungkaran masih dilindungi oleh oknum-oknum penguasa, FPI tidak akan pernah. Seandainya keadilan dan kebenaran tegak, amar ma'ruf dilakukan di negara ini, FPI tidak akan tegak. Amar ma'ruf nahi munkar memang selamanya harus tegak. Saya pernah satu pengalaman lagi di Tanjung Priok, apa namanya, Pademangan. Saya lewat situ, ada sekelompok orang-orang Chinese main judi bermeja-meja di sepanjang jalan siang hari. Saya mau ke rumah kakak saya. Saya tanya, main apa? Kok ini begitu bebas dan demonstratif main judi? Kemana itu Pak RW? Kemana Pak Polisi? Saya tanya, coba tolong telepon Kapolsek. Telepon Kapolsek.
Dari mana? Saya bilang saya Haji Mawar. Ada apa Haji? Saya mau tanya apa konsep kamu di jalan saya melihat perjudian bermeja-meja secara demonstratif siang hari tidak ada. Apa jawab dia? Bang Haji, saya akan bawa masih ada atrasan saya. Lalu saya bilang, kamu masa banyak ngomong lihat aja, berdiri saja di situ. Saya berdiri nggak suasana. Kenapa saya lihat petugas saya naik masalah? Kenapa lagi petugas saya? Rupanya ini yang namanya sapi perahan mereka. Subhanallah, saya alhamdulillah ya Indonesia untuk melahirkan FPU. Ya, itu jejak digital, videonya viral beberapa tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu lah ya. Bagaimana Bung Haji Rhoma Irama adalah pengikut, pendukung, kalau memang tidak pengikut ya Muhyiddin Habib Rizik. Nah sekarang ini ada sedikit persoalan dengan ceramahnya Ning Umi Laila, tetapi yang sebenarnya bingung adalah para netizen pendukung Rhoma Irama. Kita tahu Rhoma Irama ini banyak pendukungnya. Kita simak ya. Sebenarnya pernyataan yang seperti apa yang membuat muhibbinnya Rhoma Irama, pendukungnya Rhoma Irama ini kebakaran jenggot ya. Padahal menurut saya biasa saja lah ya. Tidak terlalu vulgar lah, biasalah, masih sopan ya, seperti yang kita simak berikut ini ya. Kita sampaikan untuk Anda nih ya. Dan bahkan nanti juga kita pastikan seharusnya memang kebenaran apapun pahit, namanya kebenaran harus diungkap. Kita sampaikan untuk Anda nih. Katakan ini tidak baik ya tidak baik. Bahkan kita harus berani mengatakan jelek biar diri kita sendiri. Ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kena narkoba. Saya istighfar. Ya, jadi Ning Umi Laila sebenarnya dia juga penyuka Haji Rhoma Irama karena beberapa kali lagu Rhoma Irama dijadikan tamsil dalam ceramahnya untuk edukasi masyarakat. Ya. Seperti misalnya untuk mencintai ibu. Nah, itu Haji Rhoma Irama kan punya lagu tuh. Itu seringkali dikutip oleh Ning Umi Laila untuk dalam ceramah mengedukasi umat ya. Tampaknya ketika Ning Umi Laila mengatakan yang dimaksud itu Haji Rhoma Irama punya anak yang anaknya juga terjangkit narkoba, akhirnya nih banyak para pendukung Rhoma nggak terima. Kenapa harus nyinggung-nyinggung anaknya Rhoma? Ya, ini banyak dibicarakan oleh masyarakat di netizen, ya masyarakat di dunia maya ya. Itu saudaraku, kenapa ini viral? Beberapa hari belakangan, mungkin selama ini Anda tidak tahu viralnya kenapa, ya karena ada ceramah dari Ning Umi Laila, dari kalimat yang tadi sudah saya tunjukkan, yang sebenarnya itu kebenaran. Jadi Ning Umi Laila memang menyampaikan kebenaran, bahwa memang ada salah satu anak dari Bung Haji Rhoma Irama yang terkena, pecandu atau kecanduan narkoba gitu. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan sudah sembuh, mudah-mudahan sudah direhabilitasi begitu, ya kan, untuk saat ini. Nah, tapi akhirnya viral lagi ketika Ning Umi Laila yang kita harap dia tidak menerima habaib untuk calon suami. Mudah-mudahan yang selama ini dikabarkan dekat dengan Habib Jindan dan sebagainya itu tidak benar. Ya, kita sampaikan ke Anda informasinya secara lengkap ya. Kita sampaikan secara lengkap, bahkan ini ada kutipan juga dari ceramahnya Buya Yahya ya. Berikut ini. Orang itu harus adil. Kalau dia memang biasa dengan adil, nggak perlu takut. Kalau dia harus mengatakan ini tidak baik, ya tidak baik. Bahkan kita harus berani mengatakan jelek biarpun diri kita sendiri. Ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kena narkoba. Saya istighfar.
biasa. Saya kira Bung Haji Rhoma Irama tidak terlalu mempersoalkan ya. Justru yang mempersoalkan adalah mungkin keturunan beliau, mungkin para netizen. Tapi ya sudahlah, yang penting kita informasikan, mudah-mudahan ada hikmah di balik apa yang kita sampaikan ya. Polemik yang terjadi terkait pro dan kontra ceramah Ning Umi Laila soal keluarga Haji Rhoma Irama terus diserukan dan dipiralkan sejumlah media sosial. Polemik yang menuai tanggapan beragam masing-masing pendukung yang coba menyuarakan masukan terbaik, kritik dan fakta kebenaran, hingga tanggapan keras coba diungkap sejumlah tokoh yang membahas kelayakan adab di atas ilmu yang menjadi sebuah keharusan. Sebagian pendukung Ning Umi mengungkap bahwa apa yang telah disampaikan adalah sebuah fakta kebenaran yang layak dan wajar diucapkan sebagai contoh kebaikan dan tidak ada maksud untuk menghina aib orang lain. Namun bagi sebagian pendukung anggap tidak pantas dijadikan sebuah contoh kasus dalam ceramahnya. Lantas bagaimana menyikapi semua hal tersebut, mengingat kedua tokoh besar ini sama-sama mempunyai peran penting dalam menyerukan pesan-pesan kebaikan Islam, hingga Buya Yahya mengingatkan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Gus Nipta sama Laila nggak ada bedanya, masih bangsa yang sama ya, masih satu kubu. Begitu juga dengan otak kamu. Buat Bang Haji Rhoma Irama, ketika Anda berdakwah mengatakan ibunda Bapak Jokowi beragama Kristen, tapi Anda tidak menemukan faktanya karena itu berita hoax. Sekarang Neng Laila bicara fakta anaknya Rhoma Irama pemakai narkoba, Anda ingin menghujatnya. Di mana jiwa dan akal sehat Anda? Ya? Kalau abang digituin dalam ceramah kiai dan ulama, dan abang pernah melakukan kejelekan terus diceramahkan sampai disebut nama abang, gimana menurut hati abang? Jangan munafik. Sebuah ungkapan ceramah Ning Umi Laila yang sebetulnya sudah lama diunggah 10 Maret 2024 di Pemalang, kini banyak diunggah kembali melalui potongan video di TikTok, Media X dan juga YouTube sekarang. Sebuah ungkapan yang akhirnya banyak digoreng sejumlah kreator dan para tokoh yang coba menanggapi ucapan Ning Umi Laila kepada Rhoma Irama terkait ceramah yang menyebut nama, hingga banyak fans setia Raja Dangdut ikut mengkritik balik ceramah Ning Umi Laila tersebut. Ning Umi yang ternyata adalah salah satu fans Rhoma Irama ini bisa terlihat dari banyak ceramahnya yang diselingi lagu Bang Haji yang mengandung pesan-pesan kebaikan Islam, sehingga dinyanyikan kembali Ning Umi sebagai bentuk kecintaannya kepada orang yang sangat ia hormati. Namun ketika ada kalimat yang kurang tepat dan dianggap salah, lalu secara spontan dikatakan menista, ini adalah ungkapan yang kurang berimbang sebelum menilik rekam jejak dan keseluruhan ceramah dan maksud dari Ning Umi Laila, yang sebetulnya itu adalah informasi fakta yang sudah diketahui publik, serta tidak adanya tendensius pandangan buruk kepada Bang Haji Rhoma Irama. Bahkan informasi yang ada dalam Al-Quran, Allah menginformasikan bahwa anak Nabi Nuh saja bisa durhaka, dan bukan berarti Allah menghinakan Nabi Nuh, yang berarti juga ketika anak Rhoma Irama kena narkoba bukan berarti menghinakan Bang Haji Rhoma Irama. Inilah bukti bahwa sebuah kesalahan bisa terjadi pada siapapun, seperti hal ucapan Ning Umi Laila yang menyebut nama anak Rhoma Irama pemakai narkoba. Bahkan Rhoma Irama yang juga pernah menyebut ibunda Jokowi beragama Kristen meski tak menemukan fakta sebenarnya dari ucapannya tersebut. Dan untuk melihat marak komentar beragam hingga pentingnya asupan yang adil terkait apa yang diserukan serta bagaimana mestinya kita bersikap, inilah pesan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Orang itu harus adil. Kalau adil, kalau dia memang biasa dengan adil, nggak perlu takut.
Kalau dia harus mengatakan ini tidak baik, ya katakan tidak baik. Biarpun itu anak kerabat, teman dekat. Kalau tidak adil itu repot, dimanapun akan merugikan orang tidak adil itu. Adil. Bahkan kita harus berani mengatakan jelek, biarpun diri kita sendiri. Jadi permasalahannya itu, kalau adil kenapa? Kalau dia khawatir, berarti tidak adil dia. Kalau adil itu tenang aja. Kita mengatakan, oh ini nggak baik. Biarpun sahabat karib saja dia punya kebiasaan tidak baik begini harus rubah. Biarpun teman dekat saya. Orang yang selama ini bermasalah dengan kita, ada kebaikan, kita akui dong kebaikannya. Nah, itu adil. Jangan sampai kita melihat seorang yang berbeda dengan kita selalu jelek. Makanya itu adalah ada punya ini bibit-bibit ekstremisme ya gitu. Bibit-bibit orang yang bisa menerima orang lain itu hati-hati kotor. Selalu kalau selagi tidak cocok jelek semuanya. Selagi cocok baik semuanya. Nah ini nggak benar begitu tuh, nggak adil namanya. Itu berbahaya. Dan bukan begitu orang yang diinginkan Nabi SAW. Kita harus berani mengatakan kebenaran biarpun pahit kita rasakan. Kita harus berani menyampaikan kebenaran biarpun itu adalah berat bagi kita. Itu tanda orang yang jujur dan orang yang adil. Itu saja. Ketika tujuan menilai untuk membuat perubahan yang kurang baik kita perbaiki, dan yang sudah baik jadikanlah contoh. Menjadi orang itu harus adil dan tak perlu takut. Ketika memang tidak baik, maka katakan tidak baik. Jelek berani katakan jelek biarpun diri kita sendiri. Kita harus berani mengatakan kebenaran biarpun pahit kita rasakan. Dan itulah tanda orang yang jujur dan adil, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya bukan menanggapi Ning Umi Laila dan Haji Roma Irama secara langsung, namun ungkapan beliau sebagai tuntunan kebaikan dan jalan petunjuk bagi kita dalam menyikapi dan memandang secara cerdas dan berimbang suatu masalah seperti demikian dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang yang cerdas mampu melihat dalam sebuah kebaikan, mampu mendengar keras dengan rasa hormat, mampu menjawab lantang dengan bijaksana, dan mampu mempertimbangkan dengan cermat serta memutuskan dengan adil. Dan yang penting untuk diingat bahwa siapapun manusia tak ada yang sempurna. Bagaimana orang memuja Anda, menyanjung Anda? Saya istighfar. Ini ujian. Ya, saudaraku, ternyata itu persoalannya video viral antara Kiai Haji Roma Irama ya, Kiai Haji saya sebut, Bang Haji, dengan Ning Umi Laila ya. Saudaraku, terima kasih hadirnya yang sudah menyimak video kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya ya. Dari channel-channel, terima kasih hadirnya channel-channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, assalamualaikum Kiai. Bagaimana cara saya DM? Saya minta nomor kontaknya ya. Oke, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi nomor WA. Silakan nanti kirim WA ya, channel-channel. Kirim pesan WhatsApp dulu, kirim dulu. Lalu nanti kemudian untuk TikTok ya. TikTok apa namanya? TikToknya namanya Tanda Kejadian ya, seperti di channel saya yang satunya namanya channel kita Tanda Kejadian, tetapi saya tidak aktif di TikTok, tetapi TikTok saya masih ada ya, belum dihapus. Itu TikTok saya Tanda Kejadian. Sebenarnya saya pengen live langsung juga di Tanda Kejadian, cuman karena keterbatasan perangkat ya, jadi saya belum bisa live di TikTok ya. Pengen banget ya, kalau edit-edit video saya belum bisa untuk belakangan ini karena kesibukan. Oleh karena itu nanti saya cantumkan nomor WA saya di video ini ya, di deskripsi video yang sekarang ini live. Nanti dicek ya, mungkin setelah live barang 30 menit paling lama nanti akan saya cantumkan. Dan karena terlalu banyak sekali WA yang masuk, ya mohon sabar nanti. Yang penting WA saja, nanti akan saya respon. Kemudian dari Jordan Jono, namanya juga si Omo. Dari Bang Margono, yaitu sok paling benar, mengoreksi orang-orang sekeliling setelah dikoreksi merasa didolimi. Kok tidak nyadar Mbah Roma? Saya akan ungkap lagi kritikan terhadap Bung Roma kira-kira 1 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Bung Mar.
Gusmar lah ya, Gusmar dari KBN Nusantara. Ini untuk edukatif, sekali lagi saya tidak sedikit pun merendahkan Bang Haji Rhoma Irama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah ya. Ya, kita simak berikut ini. Bang Rhoma Irama. Belum lama ini Bang Haji Rhoma Irama serta rombongan bertemu bersilaturahim dengan Muhammad Rizik Syihab. Bang Haji diiringi atau bersama rombongannya kalau tidak salah dari Fahmi Tamami, Pak ya, semacam forum paguyuban artis musik Melayu lah, dangdut gitu ya. Nampak akrab di kediaman Muhammad Rizik Syihab. Tidak jelas apa yang dibicarakan, tapi dari videonya yang saya lihat di channel YouTube-nya Fahmi Tamami, antara Muhammad Rizik Syihab dengan Bang Haji Rhoma Irama nampak sangat akrab, sangat dekat gitu, dan pemandangan yang menurut saya menyejukkan. Dan sejujurnya saya senang melihat video itu. Mudah-mudahan kedatangan Bang Haji Rhoma Irama ke tempatnya Muhammad Rizik Syihab dapat menghadirkan aroma kesejukan tersendiri. Saya suka dengan lagu-lagunya Bang Haji Rhoma Irama karena selain banyak berisi nada dan dakwah, Bang Haji Rhoma Irama juga banyak membawakan lagu-lagu tentang bagaimana agar pendengarnya, agar kita semuanya yang suka dengan lagunya beliau bisa ikut mencintai negara ini. Ya, ada lagu Indonesia kan begitu, ada lagu Bhinneka Tunggal Ika, ada 135 juta, itu kan jelas sekali lagu-lagu yang mengajak kita semuanya untuk bagaimana bisa mencintai Indonesia yang berbeda-beda, beda suku, beda agama gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas dan tidak hanya sampai pada lagu saja, tapi juga memang betul-betul dibawa dalam kehidupan sehari-hari dan ditularkan, disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada Muhammad Rizik Syihab yang menurut saya memang perlu untuk dikasih, diwarnai bagaimana agar seluruh tokoh bangsa ini bisa betul-betul mencintai tanah airnya, mencintai NKRI yang punya Pancasila, yang punya Bhinneka Tunggal Ika, untuk tidak usah lagi menghembuskan atau mengkampanyekan apa itu khilafah. Mengapa saya berbicara begini? Karena Muhammad Rizik Syihab adalah mantan ketua umum FPI, pentolan FPI, orang nomor 1 FPI yang sudah dibubarkan ormasnya oleh negara. Salah satunya mengapa dibubarkan? Karena FPI mencita-citakan di bawah naungan khilafah Islamiyah. Dan mudah-mudahan Haji Rhoma Irama bertandang ke kediaman Muhammad Rizik Syihab ini bisa membawa kesejukan tersendiri, bisa mengajak Muhammad Rizik Syihab untuk kembali mencintai NKRI ini secara utuh. Ya, amin ya robbal alamin. Saudaraku, kita menghimbau kepada para pecinta Bang Haji Rhoma Irama, tidak usah lagi membenci Ning Umi Laila, jangan salah paham karena itu biasa seperti itu. Ya, ini ada sebuah video yang bagus untuk jadi literasi kita dari Gus Abdul Rojak ya. Gus Abdul Rojak, Kiai Haji Abdul Rojak. Kita simak videonya begini nih. Nah, nih. Kayaknya lagi viral nih Gus tentang kritikan Ustadzah Ning Laila terhadap Bang Haji Rhoma Irama, serta kabar hoaks seseorang tentang orang tuanya Pak Jokowi. Bi maksudnya iki. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Pencerahan bareng ya opo iki. Wong cerah langit kok. Ya Allah ya Karim. Saya telat bahasnya nggih nyon sewu. Karena telat saya anggap sudah selesai, bisa diambil hikmah dari sebuah kejadian. Kejadian apa saja?
Dan ini menurut saya kok tidak masalah nih. Mungkin hanya salah mengerti, apa? Misunderstanding saja. Gagal paham lah. Atau mungkin orang kurang paham lah dengan beberapa sebab tentunya. Uang nih gak paham itu kan sebabnya banyak lah. Karena menurut saya tidak ada yang salah dengan ceramahnya Neng Laila. Bahwa Bang Rhoma Irama seorang maestro dijadikan suatu tamsil atas lagu yang kebetulan lagunya dibawakan oleh Neng Laila pada saat ceramah. Itu menurut saya kok malah justru tepat. Satu, lagunya beliau, dan kebetulan yang diberikan ujian oleh Allah adalah beliau. Tujuannya apa disampaikan itu? Ya supaya lebih mudah, lebih gampang difahami oleh jamaah. Karena siapa sih yang nggak kenal Bang Haji Rhoma Irama? Nah, jadi tujuannya tidak untuk gibah, apalagi mempermalukan, enggak. Tujuannya tentu untuk diambil sebuah ibroh, pelajaran ya. Contohnya ketika saya ngaji lalu melantunkan syair, cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu, tinjulah congkaknya dunia buah hatiku, doa kami di nadimu. Kemudian saya katakan di antara syair ini, betapa pedih dan dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada Bang Iwan Fals. Beliau kehilangan matahari dalam hidupnya. Matahari dalam tanda kutip dia maksudnya pun. Lalu apa kemudian yang saya bicarakan ini dianggap salah? Tolong difahami ya. Biasanya penceramah atau dai itu kalau membuat sebuah tamsil dalam dakwahnya itu tentu yang mudah dan kira-kira cukup populer sehingga jamaah itu gampang ngerti. Paling susah ngaji ku dadekna jamaah ngerti lan paham iku sulit. Sehingga mesti kadang-kadang diambil sebuah perumpamaan. Atau misalnya saya menyanyikan lagu gelas kaca, tunjukkan padaku di manakah aku ini. Apa? Iya bener ya. Siapakah aku ini kan ya? Wah, pokoknya lagu itu lagu yang cukup populer dan dinyanyikan oleh Mbak Nia Daniati. Kemudian saya membuat sebuah tamsil, sebuah perumpamaan. Wahai para bapak, para ibu sekalian, tolong difahami, hidup itu terkadang tak seindah yang kita impikan, tetapi juga tidak sepahit yang kita bayangkan. Bahwa dalam hidup itu pasti ada suka, ada duka di balik senyum bahagia, walau dia seorang artis sekalipun. Ya, jadi saudaraku, apa yang disampaikan oleh Neng Umi Laila adalah sebuah hal yang biasa-biasa saja, tidak usah dilebih-lebihkan, karena bisa jadi kalian salah paham saja. Ya, sekali lagi mohon jangan berlebih-lebihan lah ya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Rojak tadi. Jadi itu hanya salah paham saja, tapi tidak bermaksud Neng Umi Laila itu merendahkan Bang Haji Rhoma Irama. Lagian berita viralnya kan sudah ada tuh di berbagai pemberitaan online, bagaimana ada salah satu anak dari Bang Haji Rhoma Irama yang terjerat narkoba. Itu memang ada dan semuanya sudah tahu gitu loh. Maka Neng Umi Laila itu mengutip itu menjadikan sebagai salah satu contoh barangkali ya untuk para jamaah yang mengikuti pengajiannya Neng Umi Laila. Ya, sekali lagi sebaiknya tidak usah salah paham ya. Ya, jadi ya, jadi seperti itu saudaraku video yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menghibur kalian, mengedukasi kalian ya. Siapa saja nih yang hadir sedikit sekali tidak apa-apa, sedikit banyak, yang penting saya sudah menyampaikan, kalian yang menyimpulkan. Oke? Kita jaga persatuan, kita
jaga persaudaraan. Untuk saudaraku dari akun Cermat Channel ya. Terima kasih hadirnya, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya. Kepada semuanya terima kasih atensi dan terima kasih perhatiannya. Untuk TikTok saya akunnya namanya Tanda Kejadian. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, kekilafan. Ini live streaming, barangkali ada kalimat terputus atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih semuanya. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!